segera terbebas dari hutang, apalagi hutang riba. Amin ya robbal alamin. Berikut teman-teman semua ada beberapa tips dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman semua, terima kasih teman-teman yang selalu setia menemani saya di channel Yanceng Kurniawan. Saya doakan yang terbaik untuk teman-teman semua. Semoga Allah meridhoi, Allah memberkahi kehidupan kita semua. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan saya ingatkan kembali buat teman-teman yang baru mampir, silahkan untuk meringankan tangan untuk mendukung channel ini agar bisa terus berbagi manfaat untuk semuanya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan tidak lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Terima kasih teman-teman semua. Oke teman-teman, di video kali ini insya Allah saya akan sedikit berbagi tentang solusi bebas hutang dengan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya teman-teman? Simak terus dan insya Allah nanti di akhir saya akan berbagi satu amalan yang insya Allah ini sebagai penguat kita untuk agar kita terhindar atau agar hutang kita segera lunas. Insya Allah teman-teman semua. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk membacakan, ini ada WhatsApp masuk tentang pengalaman pribadi Kak Aisyah dari Jakarta. Halo Kak Aisyah, saya doakan semuanya sekeluarga Kak Aisyah dalam keadaan yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Saya pernah bertanya teman-teman, ada nggak keajaiban yang pernah dirasakan oleh Kak Aisyah teman-teman semua? Lalu beliau, ini ada sedikit cerita, yaitu pengalaman beliau ketika menjalankan satu riyadhah, yaitu nanti saya sebutkan, pas bulan Desember kemarin, lagi nggak ada uang sama sekali. Berarti ini tahun 2022 akhir ya teman-teman. Setiap subuh saya riyadhah selama 40 hari, yaitu surat Al-Waqiah dan doa Kanzul Arsy, teman-teman. Saya berdoa agar suami saya mendapatkan bonus di bulan Januari, teman-teman semua. Yang mana sebelumnya nih katanya kata pengawas perusahaan bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi yang namanya bonus teman-teman semua. Nah, Kak Aisyah ini terus beliau riyadhah selama 40 hari, beliau baca surat Waqiah dan Kanzul Arsy, dan alhamdulillah doa saya diijabah pas tanggal 5 Januari kemarin. Tanggal 5 Januari suami saya dapat bonus sebanyak Rp4.800.000. Masya Allah. Yang mana tadi sebelumnya dikatakan sama pengawasnya tidak akan ada bonus lagi. Dan itulah teman-teman semua keajaiban yang Allah berikan untuk Kak Aisyah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Dan selain beliau riyadhah surat Waqiah, beliau juga mengamalkan sedekah subuh teman-teman semua. Ya. Katanya alhamdulillah Pak Ustadz, saya sedekah subuh tiap hari Jumat untuk anak yatim dan duafa. Dan saya selalu istiqomah sedekah subuh. Masya Allah. Sedekah Jumat setiap Jumat beliau laksanakan. Sedekah subuh pun tidak ketinggalan. Masya Allah, tabarakallah. Itulah keajaiban yang pernah dirasakan oleh Kak Aisyah. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman semua. Selain kita mengamalkan sholawat atau istighfar, atau kita surat Waqiah kita amalkan, dan amalan-amalan penunjang lainnya agar keajaiban segera kita rasakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kali ini. Insya Allah di sini saya akan berbagi tips solusi agar kita bebas hutang dengan panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teman-teman yang saat ini memiliki hutang, pasti merasa dalam kondisi ketika kita punya hutang, kita akan merasa lemas, kita akan merasa sedih, kita akan merasa gelisah, kita akan merasa bingung, kita akan merasa frustasi, dan lain sebagainya teman-teman semua. Karena emang seperti itu, yang namanya hutang tuh akan membebani kehidupan kita teman-teman semua. Apalagi hutang itu adalah hutang riba. Nauzubillah min dzalik. Saya doakan semuanya teman-teman segera terbebas dari hutang, apalagi hutang riba. Amin ya robbal alamin. Berikut teman-teman semua ada beberapa tips dari saya. Insya Allah kita
bebaskan hutang kita dengan panduan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama teman-teman semua, yaitu bertaubat. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, apalagi yang tadi misalkan banyak teman-teman di antara kita yang terlilit hutang, apalagi hutang itu hutang riba teman-teman semua. Sebagaimana diketahui, hutang riba tersebut, Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah min dzalik. Yang namanya hutang riba tersebut itu dosanya lebih besar daripada dosa zina teman-teman semua. Makanya ketika kita punya hutang, kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akui dosa kita, ya Allah, selamatkan, bebaskan saya dari dosa riba ini. Nah, kita akui sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tuh banyak dosa teman-teman semua. Kita perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Yakin ketika kita memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi kesempitan. Allah akan memberikan kegembiraan ketika kita menghadapi kesedihan. Dan yang lebih utama teman-teman semua, Allah akan memberikan rizki kepada orang yang memperbanyak istighfar dari arah yang tidak diperkirakan teman-teman semua. Insyaallah, yang pertama kita akui dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa yang kita perbuat, yaitu kita mohon diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hutang riba, ingin segera bisa melunasi hutang tersebut teman-teman semua. Lalu setelah kita tobat, teman-teman semua, kita cari perhatian Allah. Dengan cara apa kita mencari perhatian Allah? Yaitu kita usahakan sholat tepat waktu teman-teman semua. Bahkan kalau bisa sebelum azan berkumandang, kita harus sudah standby berada di masjid teman-teman semua ya. Kita ambil sop paling depan. Kita benar-benar, kita dekati Allah Subhanahu wa taala. Bikin Allah itu perhatian sama kita. Kita banyak zikir, kita perbanyak sholawat, kita mohon ampun dengan sebenar-benarnya teman-teman semua. Jadi kita tambah amalan-amalan kita, baik sholat sunat, baik sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, zikir pagi, petang, dan baca Al-Quran, dan lain sebagainya teman-teman semua. Kita curi perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita dekati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan cara itu Allah akan ridho kepada kita teman-teman semua, dan masalah yang kita hadapi insya Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua teman-teman, ini tak kalah penting, masih sama tentang sholat, tapi ini teman-teman semua usahakan kita ya, usahakan bagi laki-laki khususnya, usahakan kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid, jangan sampai ketinggalan teman-teman semua. Ya, ini yang mungkin agak sulit dilakukan karena ketika subuh datang kita masih terlelap dalam tidur, kita masih menikmati nikmatnya tidur teman-teman semua. Padahal kalau kita usahakan untuk bangun lebih awal, teman-teman semua, 2 rakaat subuh sebagaimana diterangkan dalam hadis itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya teman-teman semua. Dunia itu tidak ada apa-apanya teman-teman semua. Dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat fajar teman-teman semua, akan lebih baik ya daripada dunia dan segala isinya. Nah, yang kedua teman-teman semua, ya, solusi yang kedua, dengan panduan Allah kita bisa melunasi hutang dan terbebas dari hutang. Yang kedua, kita laksanakan sholat subuh berjamaah secara rutin, jangan sampai ketinggalan. Lalu setelah itu dilanjut yang ketiga dengan sedekah subuh teman-teman semua. Sebagaimana tadi Kak Aisyah, beliau menguji kehebatan sedekah subuh. Beliau laksanakan selama 40 hari berturut-turut, tidak pernah ketinggalan sedekah subuh. Lalu sedekah Jumatnya juga beliau laksanakan teman-teman semua, dan alhamdulillah keajaiban telah beliau rasakan dari sedekah subuh tersebut. Nah, itu yang ketiga. Lalu selanjutnya teman-teman semua, kita singkat saja. Yang keempat yaitu level pasrahnya kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau level pasrah kita udah kita tingkatkan sama Allah, kita berdoa, tapi kita jangan menuntut. Kadang kita nih teman-teman ya, ketika kita berdoa, kita masih menuntut sama Allah. Ya Allah, kapan doa kita dijabah? Ya Allah, kapan aku dapat pertolongan? Ketika kita memiliki masalah, apapun itu masalahnya, atau di sini yang lebih khusus jatuh tentang hutang teman-teman semua, udah kita pasrahkan sama Allah,
kita pasrahkan, serahkan semuanya sama Allah. Kita bilang sama Allah, kita katakan sama Allah, ya Allah, seandainya hutang ini yang membuat aku jadi rajin sholat tepat waktu di masjid berjamaah, seandainya hutang ini yang buat aku rajin sholat duha, sholat tahajud, menjadi rajin berzikir, bersolawat, seandainya hutang ini yang buat aku lebih dekat lagi denganmu, ya Allah, terima kasih ya Allah. Bilang sama Allah seperti itu teman-teman. Jadi kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap permasalahan yang ada yang kita hadapi, yakin akan Allah berikan jalan keluarnya teman-teman semua. Kalau seandainya teman-teman doa kita cepat diijabah, itu menguji keimanan kita agar kita lebih bersyukur lagi. Seandainya doa kita belum diijabah, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini teman-teman, itu menguji kesabaran kita agar kita lebih sabar lagi, agar kita terus lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah teman-teman untuk mengabulkan doa kita. Gal kun fayakun, jadi maka terjadilah. Sangat mudah bagi Allah. Hanya kita dituntut agar kita supaya lebih dekat lagi, supaya lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman. Itu yang nomor 4. Selanjutnya yang nomor 5, yaitu berajam untuk tidak mengenal lagi yang namanya hutang, teman-teman semua. Katakan dalam diri kita nih, hutang itu adalah musuh kita. Katakan yang kurang baik atau yang buruk-buruk tentang hutang agar kita tidak pernah kembali lagi berhubungan dengan yang namanya hutang. Mohon sama Allah agar kita diselamatkan dari dosa riba tersebut teman-teman semua. Itu dia solusi bebas hutang dengan panduan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman di sini yang menonton video khususnya Allah lunaskan, Allah tuntaskan semua hutang-hutangnya, utamanya hutang riba. Semoga semuanya terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Ada satu amalan yang insya Allah ini ada ijazah dari salah satu guru saya teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diamalkan. Insya Allah amalan ini sebagai penunjang atau sebagai penguat doa kita agar kita terbebas dari hutang teman-teman semua. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Dibaca sebanyak 7 kali setiap habis sholat 5 waktu, dan lebih khusus setiap sehabis sholat subuh dibacanya sebanyak 70 kali. Dan juga ketika habis sholat Jumat, bagi para laki-laki dibaca sebanyak 70 kali sehabis sholat Jumat. Itu dia teman-teman, salah satu amalannya. Semoga dengan amalan tersebut teman-teman semua kita bisa istiqomah membacanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.